Om Swastiastu, Abhidhamma Namo Sidam, kenalkan Tiang Kusningga, nggih. Tiang kembali untuk mata kuliah pengenalan Waidia nih ya udah untuk udah ketujuh ya. Nah, mungkin Tiang bahas sedikit tentang konsep pengobatan dan tambah dalam penyakit. Nah, pengobatan gitu dalam penyakit. Kemarin kita sudah mempelajari tentang subtitle itu ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana proses pengaplikasiannya dalam pengobatan suatu penyakit. Nggih. Nah, penggunaan subtitle itu ya kita gunakan juga suatu perspektif Pancamaya Kose gitu ya. Pancamaya Kose yang artinya kita gunakan Pranamaya Kose yang berdasarkan dari Sabta Cakra itu ya untuk mengupayakan metode preventif serta kuratif demi kesehatan dari Anamaya Kose-nya yaitu badan kasarnya kita gitu ya. Nah, kemudian ada di sini ada pembahasan 5 pembahasan sebentar nih. Yang pertama itu sate cakra yang seimbang untuk kesehatan yang menyeluruh secara holistik ya. Yang paling diutamakan adalah tangar, mengetahui secara mendalam. Kemudian teleng dan tetap itu secara fokus terhadap suatu objek-objek yang berada di suatu penyakit ya. Kemudian yang kedua kita membahas sedikit tentang tenung gitu ya, untuk mencari kecenderungan suatu penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga kita lihat dari tambe, proses tambe dalam mencari memahami tentang Anamaya Kose. Kemudian ada proses mudra, yoga, dan meditasi dan melakukan rehabilitatif, kuratif, preventif untuk menguatkan Manomaya Kose yaitu. Nah ini juga ada hipnoterapi juga ya. Sekilas gitu yang jelaskan nanti. Kemudian ada konsep mantra tirta ujasara untuk mencari koneksi dengan Wijnana Maya Kose. Dan nah, kita membahas pemahaman yang pertama ya tentang Sabta Cakra yang seimbang untuk kesehatan yang holistik yang menyeluruh. Yang kita harus memahami dengan tangar, teleng, tetap tahan turakse gitu ya. Bisa tete. Tangan, teleng, tetap tahan turakse. Nah, yang pertama itu dengan metode prana ya. Ini adalah mencoba memahami suatu penyakit dari bagaimana keadaan pranamaya kosanya gitu ya. Nah, kalau dihubungkan dengan subtitle, maka kalau kita melihatnya atau memahaminya dari konsep prana atau dari metode prana atau mungkin yang lain yang mungkin dekat dengan energi gitu ya, energi, maka misalkan ada suatu kondisi yang kurang baik di cakra wisudanya, kerongkongannya, maka di sana akan terasa ada suatu energi, apakah dia memerlukan suatu energi yang kurang atau mungkin ada suatu lonjakan energi di sana. Lonjakan energi yang membuat itu terlalu aktif menjadi kurang baik juga di sana. Ya. Misalkan juga ada suatu kondisi psikologis misalkan di cakra dasarnya atau di cakra perutnya mungkin ya, cakra perutnya sehingga bergejolak selalu berat, misalkan panasnya terlalu kuat gitu kan, dia ada kecenderungan asam lambung yang tinggi, kita bisa melihat dari prananya. Nah ini untuk melatih itu memang harus mencari suatu sensitivitas dari organ-organ yang digunakan untuk anak itu gitu ya. Nah, kemudian cara kedua itu metode tanya atau mengetahui keluhan-keluhan dari pasien. Ini sangat baik untuk dilakukan. Biasanya ya paling pertama kita lakukan sabda pramana gitu ya. Sabda pramana kita mentanyakan apa keluhan penyakit dari pasien. Nah, setelah itu kita mengetahui apa yang cocok untuk pasien tersebut. Apakah akan dilanjutkan metode-metode tertentu untuk
melaksanakan kegiatan preventif atau kuratifnya ya. Kemudian kalau misalkan ada di uh, otot atau sendi gitu kan, otot atau sendi atau mungkin juga kulit-kulit tertentu yang pegal itu ya bisa tahan atau rekse juga untuk menekan-nekan. Nah, misalnya untuk gigi yang sakit bisa di sini di apa namanya ditekan-tekan sedikit ya untuk mengetahui kondisi yang kurang baik ya. Nah, kalau ini mengetahui kondisi ketidakseimbangan karena terlalu rajas aktif atau tamasika pasif. Nah, itu juga bisa dilihat dari tadi ya, dari metode tadi ya, prana atau mungkin tahan turekse dan kemudian metode tanya ya tadi ya. Kemudian setelah paham akan direksional tersebut, maka seorang pengusada melalui jenananya, melalui pengetahuannya, secara fokus teleng tetap itu ya. Artinya mengetahui secara pasti objek dari penyakit yang ada, objek dari kekurangan alergikah atau mungkin kekurangan suatu di sana untuk bisa berikan suatu pengobatan tertentu ya. Nah, kemudian dari metode pranamaya kosa untuk mengupayakan preventif serta kuratif demi kesehatan pranamaya kosa. Nah, ini juga kita juga bisa menggunakan tenung gitu ya. Tenung untuk mencari kecenderungan suatu penyakit tertentu. Nah, media-media dari tenung tersebut yaitu teleng tangar terhadap suatu kondisi pasien. Nah, pada misalkan seperti gini kan, ini ada tenung yang bisa kita gunakan itu tenung pranata mangsa, juga ada tenung warige, tenung taro, ceki palmistri, uang kepeng, dan daun sirih dan lain sebagainya itu bisa digunakan. Gantung dari apa namanya keahliannya atau pengalamannya ya, pengetahuannya. Nah, ketika mengetahui tentang kondisi tertentu dari pasien, misalkan tenung wariga ini, misalkan ada pasien datang atau klien datang mengalami suatu kecenderungan kurang baik di sisi rezeki mungkin ya, misalkan seperti itu. Lalu kita mencoba dari tenung wariganya, mungkin kita melihat ada lebu ketiup angin atau mungkin juga bu bolong atau mungkin juga satria dan lain sebagainya, itu juga bisa dinetralisir dengan baik ya, dengan cara-cara yang sesuai juga. Biasanya kalau tenung wariga ini kita akan melakukan pelembatan atau bayuan sesuai dengan pancawara, saptawara dan waran-waran lainnya. Itu ya. Kalau tenung tarot itu bisa juga dengan ada apa namanya satu sebaran-sebaran tertentu. Ceki juga palmistri artinya dengan tangan. Uang kepeng kemudian daun sirih juga bisa sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada gitu ya. Kemudian kalau tenung pranata mangsa, itu tenung pranata mangsa itu adalah tenung yang berdasarkan sasihnya dia. Sasihnya dia di mana lahirnya, kemudian ada kecenderungan dengan penyakit-penyakit tertentu yang bisa juga untuk diberikan suatu kekuatan preventif. Maksudnya metode preventif ini adalah ada kecenderungan dia punya penyakit yang berulang-ulang kali hadir yang terjadi karena suatu kelahiran-kelahirannya yang menjadikan sacita karmanya mengalami hal yang ia jalani hari ini gitu ya, kehidupan sekarang. Jadi sakit dia terus, dan pada akhirnya diketahui bahwa dalam tenung pranata mangsa misalnya, bahwa dia kelainan ini penyakitnya lebih cenderung adalah penyakit asma atau sesak napas atau mungkin sakit perut dan sebagainya, itu karena kelahirannya dia. Ya, jadi ada suatu keadaan preventif yang membuat dia harus menjalani suatu habit-habit tertentu untuk membuat dia lebih kuat menghadapi apa yang ia alami ya.
Ya, selanjutnya sebelumnya itu kalau masalah tenun itu nanti saya ada linknya juga ya untuk mau bahas lebih dalam. Nah, kemudian di sini ada Pranamaya Kose mengupayakan metode preventif secara kuratif untuk kesehatan Pranamaya Kose. Kita coba dari konsep tambelnya ya. Nah, tambelnya ini saya ambil dari Taru Pramana. Nah, Taruh Pramana itu usade Taruh Pramana itu banyak sekali ada kumpulan-kumpulan obat tanaman obat yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari ya. Dan ini sedikit banyak adalah endemik yang ada di Bali sendiri atau di Nusantara ya. Jadi kalau bisa ini dikembangkan dengan baik dan bisa dipromosikan dan juga ada sarana suatu edukasi yang mudah-mudahan ini bisa membuat suatu gerakan ke depan yang lebih besar lagi. Nah, dia. Nah, ini kalau yang contohkan, nah ini juga yang coba ambil bagaimana cakra itu juga bisa dipengaruhi kesehatannya dengan mengkonsumsi dengan baik ini ya. Nah, ada di sini keladi itu ya. Ini ada slokanya juga. Titiang gitaru keladi daging titiang samitis, titiang dadas tamban anak sakit ujiang. Ambil daun titiangi rauhin akah, ro bawang adas, anggen wedok cokor. Nah, saya bernama pohon keladi, tubuh saya sejuk, akar berserta getah saya juga sejuk. Saya dapat dipakai obat orang yang gelisah. Ambil daun dan akar saya, kemudian diisi bang adas dipakai poreh kaki, ya. Nah ini ya, keladi itu ya, keladi itu jenis umbi-umbian gitu ya, tubuh sejuk, nah, itu. Kemudian getahnya juga sejuk. Nah ini nama latinnya. Nah ketika tahu nama latin itu akan makin mudah untuk meneliti atau menciptakan sesuatu itu ya. Ini ada yang dipengaruhi cakra dasar, cakra asna. Karena cakra asna itu bisa mengobati uyang atau gelisah. Gelisah itu kan asal muasalnya bisa jadi berasal dari cakra asnanya yang perlu diperbaiki ya. Kalau kita misalkan mengetahui ada suatu keadaan gelisah dari dirinya, kita coba pakai cakra asna di prana di cakra asnanya, kemudian kita gunakan uh, keladi untuk membuat dirinya lebih baik. Nah itu ya. Kalau ini saya itu juga digunakan sebagai borok bisul daunnya, kemudian luka kena pisau, getah tangkai daunnya, kemudian terkilir, atau kati mumul. Kati mumul itu kalau nggak salah itu bisul ya, bisul atau bengkak. Sorry, kati mumul itu kuku yang masuk ke tubuh, masuk ke dalam jari itu ya, membuat sakit itu. Bisa digunakan umbinya. Itu ya dari keladi. Nah, itu mengaruhi cakra dasar dan juga cakra asna. Nah, kemudian ada pohon bang. Tubuh saya panas. Ini ada ininya, ada slokanya. Titiang tarubang, daging titiang sami ring aping akah dumelade. Angkat titiang putih, ambil daun titiang ini, kabang ring pawon. Ya, jeruk nis. Saya pohon bang, tubuh saya panas, akar saya sedang. Saya dapat diperlukan untuk obat kulit, tilas. Ada tilas naga dia. Ambil daun saya dan diisi dengan kabang dapur. Jeruk nipis, kapur sirih, dicampur lalu diloloskan bagian sakit. Juga bisa untuk memar. Nah, Euphorbia pulcherrima Wald dia.
Ini penyebatan lainnya itu disentri bisa, tuberkulose bisa. Nah, kalau sudah ini bisa untuk cakra dasar, cakra manipula karena ada disentrinya, cakra wisuda karena ada tuberkulosanya, ya. Nah, selanjutnya ini ada belimbing buluh ya, saya ambilkan. Belimbing buluh itu digunakan untuk obat batuk. Ya, ambil daun saya, sembuh, diisi dengan laos, kunyit, iris, dan kulit babakan saya dipakai jamu. Diisi dengan temustis dan ditambah dengan tumbal 5 butir, kemudian airnya diminum. Nah, itu nama latinnya Averboa blimbilin. Penyakit lainnya perut sakit, beguk, encok, demam, batuk, sariawan, batuk rejan, gusi berdarah, jerawat, tekanan darah tinggi, bidur, kelumpuhan, bisa buahnya seperti itu. Nggih. Ini cakra yang dipengaruhi, cakra asna, wisuda, cakra manipura. Kemudian ada belimbing manis, nama latinnya Averroa carambola Linn. Manfaatannya, ini tiang ditaruh belimbing manis, daging titiannya panas, daun akah hangat, babakan tiange anggen menyimbuh anak beling, ragamongan kasune jangu. Ini ambil kulit saya, babakan saya untuk sembur orang hamil diisi dengan bawang putih dan jangu, ya. Ini berarti bisa membuat nyaman gitu ya. Ini bisa untuk cakra swadistananya dan juga cakra nata, muladhara. Pemanfaatan lainnya untuk kelumpuhan, tekanan darah tinggi, kencing manis, kepala pusing itu buahnya. Bisa juga mengobati batuk, masuk angin, gigi sakit itu bunganya. Dan dikatakan bisa menyembuhkan kanker itu daunnya, gitu ya. Jadi kita bisa sering-sering makan ini ya, sayur belimbing gitu ya. Daun belimbing agar bisa lebih sehat dirinya kita. Dan selanjutnya, nah ini ada cermai ya. Cermai yang biasanya ada diasinkan. Yang taruh cermen, yang dados tambah jampi ring griji. Ambil babakan tiang ini, daging tiang yang nget, akaktis, angkat purih. Minyak uyuh, ulit, raris tambus, tambah lakni, tatu, jampi ke. Untuk mengobati sariawan, ambil kulit saya, kemudian diisi menyan sedikit, minyak kelapa lentik, lalu dibungkus dan dibakar, ditempel pada bagian yang luka. Itu ya, untuk nama latinnya itu Phyllanthus acidus Kell. Jika ditikalin, patan lainnya itu susah BAB, perut kotor, mual, itu bijinya bisa digunakan ya. Ada bubul, asma itu akarnya, kanker itu bisa daun mudanya. Nah, itu cakra swadhisthana, manipura, muladhara, anahata. Kemudian juwet ada. Tiang wit juwet, tiang dados tambah kongkongan. Ambil babakan tiangi, ulik anggen serbuk, anggen nambel tatu ring prana. Daging tiangnya anget, daun tis, akah reworongan juk nih, bengis. Saya bernama Juat, tubuh saya hangat, daun saya sejuk, saya dapat gunakan orang untuk sakit spilis ya, angkat ambil kulit babakan saya, kemudian udah kulit ke serbuk dan ubi pada bagiannya luka ya. Manfaatan lainnya mandel, besar, kencing manis, ginjal, nyeri. Kemudian ini berpengaruhi cakra swadhisthana, wisuda, muladhara ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Kamboja ya. Kamboja kan umumnya ada juga ditaruh pramana. Titiang ditaruh jepun, daging tiangnya anget, titiang dados tambahan sakit bangkiang. Daun angkat tumulade babakan tiang angin ngodakin rapamur bubuk. Nah, tubuh saya hangat, saya bisa dipakai orang sakit pinggang. Ambil kulit saya diisi dengan kapur sirih, dipakai boreh. Nah,
Pemanfaatan lainnya bisa pakai bisul, kelumpuan, borok, belak, bubul, gigi berlubang, koreng, kemasukan duri, beri-beri, busung kelaparan, sukar kencing, prambusia, raja singa, kencing nanah, malaria. Itu kulitnya ya, cakra wisuda, cakra swadhisthana. Ini ya. Nah, kemudian ada kelor. Nah, ini bisa digunakan untuk mengobati sakit mata ya. Daun saya dicampur dengan jeruk nipis, ditambah sedikit garam, ireng, kemudian disaring dan diendapkan. Setelah itu baru diteteskan pada mata. Pemanfaatan lain yaitu ruam-ruam pada kulit, asma, beri-beri, panu, encok, kehilangan selera, bijinya yaitu bisa dipakai bijinya, busung lapar, gusi berdarah, hayan tidak teratur, datang haid, kepala pusing, terkilir, gigit ular berbisa, untut. Nah, ini untuk bisa digunakan akarnya segar, itu kencing nanah bisa juga. Kemudian urat saraf lemah bisa juga ya. Ini cakra wisuda juga bisa, di sini bisa cakra apa namanya, cakra swadhisthana juga gitu ya, bisa dipakai. Ini cakra anahata juga bisa pakai asma ya gitu ya. Ini dari kelor. Nah, kemudian kita bisa mengupayakan metode preventif serta kuratif untuk kesehatan dan kuasa itu dengan proses mudra yoga meditasi ya. Untuk rehabilitatif, kuratif, preventif untuk menguatkan manomaya kose. Bisa juga digunakan sebagai sarana hipnoterapi. Nah, ini saya mengambil dari buku Muda dan Patah Tangan ya. Dan terus saya combine dengan apa namanya konsep cakranya gitu ya. Nah, ini ada Padma Mudra ya, seperti ini ya, sebagai simbol kebijaksanaan. Nah, kemudian di sana juga ada Naraca Mudra ya, simbol kebijaksanaan, penyucian, suatu simbol kewibawaan. Naraca Mudra ini ada di Candi Prambanan ya. Ada Pratiwi Mudra, simbol penyerahan kepada Tuhan. Kemudian ada Akasa Mudra gitu ya, sebuah simbol ketenangan seperti ruang yang hampa udara menjadi terjaga dan dalam ketenangan jiwa. Kemudian ada Astra Mudra gitu ya. Kemudian ada Dwaja Mudra, kemudian ada Trisula Mudra seperti ini ya. Trisula Mudra. Nah, itu keseimbangan energi sehingga kelelahan dan kepenatan yang menyebabkan stres menjadi hilang dan tubuh menjadi stabil. Nah, itu ya. Itu ada di sini. Kemudian, nah selanjutnya dia ada di sana juga terlihat Pratiwi Akasa Mudra, penyatuan energi gitu ya. Terutama pada energi Brahma Wisnu. Kemudian ada Bajra Mudra. Nah, Bajra Mudra itu ada penyatuan begini ya. Bajra Mudra. Nah, ini Bajra Mudra. Ini kemudian ada Hridaya Mudra seperti ini ya. Kemudian ada Cakra Mudra. Nah, itu ada Petik Mudra. Petik Mudra itu ada Petik Mudra Saraswati Dewi, ada Petik Mudra Laksmi Dewi, kemudian ada Petik Mudra Upeksa dan Petik Mudra Karuna Dewi. Ini ada apa namanya guna-gunanya atau mungkin kegunaannya untuk apa ya. Nah, ini adalah sabta nyakra yang dipengaruhi gitu ya. Nah, ini Padma Mudra itu membuka cakra anahata untuk cita kasih. Kemudian Raja Mudra itu cakra wisuda, kemudian di cakra asna juga sebagai simbol kesanaan itu bisa digunakan. Dan Pratiwi Mudra itu simbol penyerahan kepada Tuhan, itu cakra muladhara, itu cakra dasar. Akasa Mudra itu untuk cakra wisuda, cakra tenggorokan. Astra Mudra itu adalah untuk cakra anahata, cakra perut. Kemudian Dwaja Mudra itu adalah untuk kepercayaan diri, itu berhubungan dengan cakra sakral. Trisula Mudra itu adalah untuk pengendalian emosi ya, untuk cakra manipura itu ya. Kemudian Bajra Mudra itu untuk pikiran dan jantung ya, itu karena
Vajra Mudra itu senjatanya dari Iswara gitu ya. Dan Cakra Mudra untuk apa namanya, perlindungan. Nah, perlindungan itu cakra. Kemudian Petik Mudra Saraswati itu untuk cakra asna. Kemudian Petik Mudra Laksmi Dewi itu untuk cakra perut Manipura ya, karena Laksmi Dewi itu sebagai apa namanya, mencari rezeki ya, gitu ya. Untuk pencarian materi itu juga bisa. Petik Mudra Upeksa dan Karuna Dewi itu sebagai taksu untuk melaksanakan Swadharma, Cakra Anata, untuk cinta kasih gitu ya. Daya Mudra itu untuk hati kecil kita tekun dengan kejujuran. Nah, itu bisa untuk Cakra Wisuda. Oke, ini tiang ambil dari apa namanya, penelitian. Nah, ini ada di Mudra Relief Candi Prambanan, itu ada keseimbangan ya. Itu disempat juga tiang yang tulis juga gitu ya. Nah, kemudian ini ada konsep mantra tirta untuk mencari koneksi dengan Wijaya Nama Ekose nih ya. Nah, ini ada Sang Bang Tang Ang Ing ya. Sang Bang Tang Ang Ing itu kalau diucapkan, misal diringkas gitu ya, Ana Caraka itu menjadi Sang, Data Sawala menjadi Bang, kemudian Maga Banga menjadi Tang, Pajayanya itu menjadi Ang. Sang itu pengawalan buta putih, rupanya seperti bayu gitu ya. Bang itu penyambaran Sang buta abang, rupanya seperti api. Tang itu buta kuning seperti jenar, sinar kekemasan. Buta ireng seperti air. Nah, ing itu pengamatan mancewarna ya. Tuh di tengah. Nah, kemudian ini ada konsep cakra juga dalam tubuh ya. Ini bisa digunakan sebagai meditasi atau samadhi ya. Itu cakra muladhara itu linggam Dewa Brahma, Swadhisthana Dewa Wisnu, Manipura itu Rudra, Anahata itu Wiswara, Wisuda itu Maheswara, Ajna itu Mahadewa, Sahasraha itu Dewa Siwa untuk Dewi Sambu, dan Sayo Sangkara Malingga ring cakra kembar, cakra menengah. Sambu di sebelah kanan dan Dewi Sangkara di sebelah kiri, ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, ini ada konsep mantranya ya, mantranya tadi misalnya untuk Dewa Rudra, Om Tat Purusa Widmahe Mahadewa Yadimahe Tanu Rudra Prachodayat. Kemudian untuk misalkan untuk Wisnu itu Om Narayana Widmahe Vasudewa Yadimahe Tanu Wisnu Prachodayat. Kemudian untuk Brahma ada Om Vedat Manaya Yawidmahe Ranya Garba Dimahe Tanu Brahma Prachodayat. Ini mantra Gayatri ya semuanya. Kemudian untuk apa namanya, Batara yang lain yang bisa dilihat dari Dewata Nawasanga, dan kemudian itu juga bisa dilihat dari apa namanya, cakra-cakra yang tadi ya. Misalkan cakra kembar itu Om Sangkaraya Widmahe Mula Tatwa Dimahe Tanu Kisah Prachodayat itu untuk Varuna itu ya. Kemudian ada itu Dasangkara ya. Oh, nah ini ada Om Jal Bimaya Watmahe Nila Purusa Yadimahe Tanu Varuna Prachodayat itu untuk Varuna. Kemudian untuk yang lain misalkan Iswara Dewa Om Sang Nama Swaha Iswara Dewa Pujam Petak Ring Purwa Airawata Lingga Ide yang Iswara Baja Suci Senjata Ide yang Dewata itu bisa santengannya ya. Untuk Mahadewa itu berada di cakra apa namanya, cakra perut misalkan Om Tang ya nama Swaha Mahadewa Pujam Jenar yang Paschima naga pasa senjata itu linggih singgih yang Mahadewa ide Batara Mahawana naga sakti linggih. Om Nang ya nama Swaha Maheswara Dewa Pujam daduri kena iya rupa senjata ide yang Dewata Mayura Suci Wahana ide yang Batara Maheswara. Seperti itu nih. Nah, ini untuk tirta. Nah, ada juga mantra tirta wijaksara seperti yang tadi. Nah, tirta itu ada berapa? Itu kemudian kalau bisa dikumpulkan itu ada tirta pembersihan, penungkatan, wangsupada. Nah, ini tirta penembak atau pengentas ini untuk untuk jenazah ya, untuk pembersihan jenazah ya. Tirta pemanah juga itu memandikan jenazah ya. Kemudian untuk yang lain itu ada tirta yang dari Betara Betari, maksudnya dari
Panca Aksara, Panca Brahma gitu ya. Ada Tita Kundalini dari Mahadewa, kemudian Tata Kamandalu dari Brahma, Tita Pawitra Jati dari Wisnu, Tita Sanjiwani dari Suara, Tita Amarta itu dari Setara Siwa. Nah, mungkin itu untuk tirtanya secara singkat ya. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Nah, kemudian daftar pustaka. Ini daftar pustaka-pustakanya. Mungkin itu dulu yang mungkin bisa Tiang share. Nah, kita bahas lagi ya lebih mendalam untuk Paidia ini. Tiang Buslingga dan terima kasih dan semoga bermanfaat.